Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gary Putra Fresnando, NRP 0531194000031. Di sini saya akan mempresentasikan terkait insecure deserialization. Nah, apa itu insecure deserialization? Nah, jadi itu adalah kerentanan yang terjadi ketika data tidak terpercaya digunakan untuk menyalahgunakan logika dari aplikasi yang dapat menimbulkan serangan DOS atau bahkan mengeksekusi kode arbiter setelah deserialisasi. Nah, insecure deserialization ini juga menempati posisi ke-8 dalam daftar OASP Top 10 pada tahun 2017. Nah, jadi di sini itu insecure deserialization itu masuk ke jajaran top 10 ya di tahun 2017 terkait kerentanan web dan aplikasi yang sangat rentan untuk diserang. Untuk mengerti apa masalah dari kelemahan ini, kita harus mengerti dulu apa arti dari serialisasi dan deserialisasi. Nah, serialisasi itu adalah proses di mana objek diambil dari kode aplikasi dan di-convert ke format lain sehingga bisa digunakan untuk keperluan lain. Misalnya, menyimpan data ke sebuah disk atau dikirim melalui jaringan. Format tempat objek diserialkan bisa berupa teks biner atau terstruktur, misalnya seperti XML, JSON, YAML, dan lain sebagainya. Nah, JSON dan XML itu adalah merupakan dua format serialisasi yang paling umum digunakan dalam aplikasi web. Nah, jadi itu pengertian dari serialisasinya. Nah, deserialisasi sendiri itu berarti sebaliknya, yaitu mengkonvert data yang sudah diserialisasi kembali objeknya yang digunakan oleh aplikasinya. Nah, jadi insecure deserialization itu atau deserialisasi yang kurang aman bisa saja diserang dengan memanfaatkan data dari asal yang tidak dipercaya. Ini bisa menyebabkan terjadinya serangan DOS. Nah, untuk mencegah ini terjadi, kita ini perlu melarang deserialisasi dari data yang tidak terpercaya. Nah, jadi dari pengertiannya tadi itu, secara umumnya itu jadi insecure deserialization itu merupakan penyerangan dengan memanfaatkan data yang berasalnya itu tidak dipercaya, jadi tidak diketahui asalnya datanya itu dari mana. Nah, itu biasanya bisa dimanfaatkan untuk penyerang itu menyebabkan terjadinya DOS itu. Nah, lalu selanjutnya ini ada serangan insecure deserialization. Nah, sebagian besar bahasa pemrograman menawarkan kemampuan untuk menyesuaikan proses deserialisasi. Sayangnya, penyerang seringkali dapat menyalahgunakan fitur deserialisasi ini saat aplikasi menghapus panggilan data tidak dipercaya yang dikontrol oleh penyerang. Nah, serangan insecure deserialization yang berhasil itu dapat memungkinkan menyerangnya untuk melakukan serangan denial of service atau bisa disebut DOS, dan juga bypass autentikasi dan serangan eksekusi kode jarak jauh. Nah, ini jadi akibat-akibat yang dapat terjadi saat penyerang itu berhasil menyerang insecure deserialization itu. Jadi bisa dari DOS atau mereka bisa membypass autentikasi dan juga serangan eksekusi kode jarak jauh itu tadi. Nah, lalu pentingnya deserialisasi yang aman. Nah, di sini aplikasi web menggunakan serialisasi dan deserialisasi secara teratur, dan sebagian besar bahasa pemrograman bahkan menyediakan fitur asli untuk membuat serialisasi data, terutama ke dalam format yang umum seperti JSON dan XML. Penting untuk dipahami bahwa deserialisasi objek yang aman adalah praktik normal dalam pengembangan perangkat lunak. Bagaimanapun, masalahnya dimulai saat deserialisasi input pengguna yang tidak terpercaya. Nah, jadi itu tadi. Ini juga cara untuk mengatasi adanya serangan dari insecure deserialization. Ya, untuk mencegahnya itu kita bisa dengan uh, mencegah dari deserialisasi yang
asalnya itu tidak terpercaya. Jadi perlu dipastikan bahwa deserialisasi yang kita lakukan itu objeknya aman gitu dan dari sumber yang terpercaya. Ya, sekian dari presentasi yang saya lakukan. Terima kasih.